Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 3 yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Ustadz Ardi. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita ada pada materi selanjutnya. Materi yang kita pelajari hari ini mengenal benda di sekitar kita. Nah, kompetensi dasarnya adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian selanjutnya menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, anak-anak, ada gambar dapur rumah. Nah, silakan anak-anak mengamati gambar ini. Ada apakah saja pada gambar yang disajikan? Nah, kalian sudah mengamati gambar yang diberikan? Nah, pada gambar yang disajikan ini ada gambar meja, ada gambar kursi, kemudian ada gambar gelas, kemudian ada kaca, kemudian ada kursi besi. Nah, banyak lagi. Sebenarnya apa yang nanti akan kita pelajari dari gambar ini? Nah, kalian penasaran? Nah, silakan mengikuti pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh dan serius agar materi yang disampaikan hari ini bisa kalian resapi semua dan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, kita menuju materi selanjutnya setelah kalian mengamati gambar yang sudah Ustadz kirim. Nah, anak-anak, pada gambar yang pertama tadi Ustadz kirim ada beberapa barang-barang yang ada di rumah yang terbuat dari kayu. Seperti tadi ada kursi, kemudian ada meja, kemudian ada pintu, dan masih banyak lagi. Nah, berikut tadi adalah benda-benda yang asalnya atau terbuat dari kayu, atau sebelum jadi kayu itu ada dari pohon. Banyak ya pohon yang bisa diolah menjadi barang-barang yang bisa kita gunakan. Kemudian selanjutnya kelebihan barang-barang yang terbuat atau berbahan kayu. Nah, bahan kayu ini terkenal awet dan mudah untuk dibentuk. Jadi sangat baik kalau untuk membuat pintu, kemudian membuat kursi, kemudian membuat jendela. Karena kelebihannya itu tadi, dia mudah dibentuk, mudah diwarnai, mudah diolah, dan tentunya awet. Nah, seperti itu. Kita menuju materi selanjutnya. Kemudian tadi kalau kalian mengamati di kulkas tadi ada barang-barang yang menempel. Nah, dia adalah kertas. Nah, kemudian ada beberapa contoh benda yang terbuat dari kertas. Misalnya, ada buku yang biasa kalian pelajari, kalian baca. Kemudian ada lagi bungkus nasi yang biasanya suka beli nasi di luar, nasi padang atau nasi jotos atau nasi pecel, biasanya dibungkus menggunakan kertas. Kemudian tisu, nah, dan masih banyak yang lain-lain. Nah, anak-anak, adakah yang tahu bagaimana sih proses pembuatan kertas tersebut? Nah, dari kalian mungkin ada yang tahu?
Nah, kalau tidak tahu, mari kita belajar bersama-sama. Jadi anak-anak, yang pertama, kertas itu terbuat dari kayu atau dari pohon. Nah, pohon-pohon yang hidup di hutan atau pohon-pohon yang masih belum ditebang, pertama ditebang, kemudian dibawa ke pabrik-pabrik yang nantinya akan mengolah kayu tersebut menjadi kertas. Di sana nanti pohonnya dibersihkan, kemudian diolah menggunakan alat-alat atau mesin, dipres, dihancurkan, nanti baru diberi pewarna, baru dibuat menjadi kertas. Nah, itu dinamakan proses pembuatan kertas. Baru setelah itu jadi kertas atau jadi buku-buku yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menulis, bisa kalian gunakan untuk belajar, atau kalian biasanya membeli majalah, koran. Nah, tanpa kalian sadari, buku-buku yang kalian baca, buku-buku yang kalian gunakan untuk menulis itu terbuat dari pohon. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah kalian tahu kertas itu terbuat dari pohon, apa yang harus kita lakukan? Nah, betul. Kita harus menghemat kertas. Karena dengan kita menghemat kertas, maka kita juga termasuk mencintai lingkungan, menyelamatkan lingkungan kita, mengurangi pohon yang nantinya ditebang untuk membuat kertas. Nah, kemudian cara menghemat kertas ada beberapa hal. Ustadz akan memberi contoh sebagian saja. Nah, yang pertama adalah menggunakan buku hingga halaman terakhir. Maksudnya, jika kalian menulis pada buku tulis, harus sampai halaman terakhir. Nggak boleh nanti baru sampai 10 lembar, tapi kalian sudah bosan sama bukunya, minta buku baru. Nah, tidak boleh. Ini namanya boros kertas. Selanjutnya adalah mengurangi membuat mainan kertas. Nah, siapa yang suka mainan kertas? Nggak boleh ya banyak-banyak mainan kertas. Boleh sesekali membuat mungkin pesawat atau mungkin membuat apa. Tapi jangan sering-sering karena hal tersebut merupakan hal yang membuat buku kalian semakin habis dan boros kertas. Kemudian selanjutnya menggunakan kertas itu seperlunya saja, tidak usah banyak-banyak. Jika tugas kalian bisa ditulis dalam satu halaman, ditulis satu halaman saja. Nggak usah banyak, biasanya hurufnya nggak usah besar-besar. Kalau cukup untuk 2 halaman, silakan ditulis 2 halaman, tapi dalam satu lembar kertas. Tidak usah pakai 2 lembar kertas. 2 halaman tapi satu lembar kertas depan belakang. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah plastik. Nah, yang pertama kita pelajari adalah kelebihan plastik. Nah, anak-anak, plastik ini terkenal sangat awet sekali. Kalau kalian beli plastik hari ini untuk bungkus makanan kalian, mungkin ketika 1 minggu lagi masih bisa digunakan pastinya. 1 bulan lagi masih bisa digunakan. 1 tahun lagi masih bisa digunakan. Hanya mungkin agak gimana ya, agak rusak atau agak kucel seperti itu. Kelebihannya tentu plastik itu awet, ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan yang pasti harganya murah. Kemudian ini anak-anak yang perlu dipelajari lagi adalah kekurangan plastik. Nah, plastik ini merupakan benda yang terbuat dari fosil hewan atau barang-barang yang terbuat dari yang sulit terurai. Jadi dia ini ketika sudah tidak digunakan, kalian buang, dia tidak akan membusuk, lama sekali pembusukannya. Jadi akan menjadi sampah itu lama, dia tidak akan busuk. Nah, kemudian cara menghemat plastik adalah dengan menggunakannya berulang. Misalnya, kalian setelah membeli barang dari toko, plastiknya disimpan, jangan dibuang. Besok ketika kalian mau membeli lagi, eh, kalian bisa bawa plastik dari rumah. Bu, saya sudah ada plastiknya, dibungkus pakai plastik saya saja. Nah, bisa seperti itu. Kemudian
materi yang terakhir dari plastik ini adalah melestarikan lingkungan dengan menghemat plastik. Nah, dengan kalian menghemat plastik, maka kalian juga sudah melestarikan lingkungan. Karena apa? Karena kalian sudah mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, plastik yang kalian nanti gunakan setelah selesai kan pasti dibuang. Nah, itu akan menjadi sampah. Tetapi ketika kalian menghemat plastik, menghemat penggunaan plastik, maka kalian akan turut melestarikan lingkungan. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk kepada logo pada kemasan yang digunakan. Nah, kalian pasti sering melihat logo-logo yang berwarna-warni itu, yang di sampingnya ada tulisan kode, pasti sering. Nah, Ustadz akan memberi contoh satu saja yang ada angka 1 di tengah, ada huruf P, E, T, E. Nah, eh, itu termasuk jenis polimernya ya, dan biasanya penggunaannya itu untuk botol plastik, botol minyak, kemudian botol sayur, kemudian tempat makan. Nah, seperti itu. Jadi untuk kode yang pertama ini biasanya hanya digunakan untuk sekali saja. Biasanya terdapat pada wadah. Jadi berarti wadahnya hanya disarankan digunakan sekali saja. Jangan digunakan lagi. Kemudian contoh yang kedua, ada gambar, ada angka di tengah segitiga. Ada hurufnya HDPE. Nah, itu biasanya ada pada penggunaannya ya. Pada botol susu, kemudian pada jus, botol jus yang berwarna putih itu ya. Kemudian pada kemasan mentega, nah itu digunakan sekali saja. Nah, itu untuk contohnya. Kemudian masih ada beberapa contoh lagi. Itu ada angka 3, ada angka 4, ada angka 5, ada angka 6 dengan huruf yang berbeda-beda ya. Yang di bawahnya nanti silakan dipelajari sendiri, silakan dibaca sendiri. Nah, anak-anak, sebelum Ustadz akhiri, ada yang patut kita pelajari ya. Ada surah Al-Qasas ayat ke-77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, seperti materi kita hari ini ya, kita boleh menggunakan kayu, boleh menggunakan kertas, boleh menggunakan plastik, tapi harus mencintai lingkungan, melestarikan lingkungan. Tidak boleh menggunakannya secara berlebihan, menggunakan seperlunya. Nah, itu yang patut kita perhatikan ya anak-anak, karena kita harus mencintai lingkungan, dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena kalau kita tidak mencintai lingkungan, maka lingkungan kita akan rusak. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi orang tua kalian, dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah kita. Nah, Ustadz akhiri pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.